Halo, assalamualaikum warahmaullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nesya Putriani. Saya dari Universitas Pendidikan Indonesia Kampus Daerah Cibiru, program studi rekayasa perangkat lunak. Dan di video ini saya akan jelasin sedikit mengenai database MySQL. Jadi topik-topik yang akan dibahas itu apa itu database, kemudian apa itu database MySQL, dan contoh-contoh database itu ada apa aja sih. Kita juga akan bahas mengenai query-query yang ada dalam database, serta tools apa saja yang bisa digunakan untuk manajemen database. So, simak videonya sampai akhir ya. Nah, jadi pengertian database atau basis data itu, kalau kita lihat dari penggalan katanya, basis itu artinya gudang atau pusat berkumpulnya sesuatu. Sementara data itu artinya informasi atau fakta-fakta yang merepresentasikan atau mewakilkan objek, misalnya kayak barang atau makhluk hidup gitu. Jadi, database atau basis data merupakan sekumpulan data yang telah terorganisir dan terstruktur oleh suatu sistem, di mana data-data tersebut nantinya dapat disimpan, dimanipulasi, dan dipanggil kapan saja oleh suatu tools database management system. Kenapa sih harus pakai database gitu? Yang pertama, kelebihannya itu adalah dengan database kita bisa mengelompokkan data dan informasi yang kita mau gitu berdasarkan klasifikasinya. Yang kedua, kita juga bisa menghindari terjadinya duplikat data. Itu karena di dalam database juga kita bisa ngecek nih ada nggak sih data yang kira-kira double gitu. Dan yang ketiga, ini tuh memudahkan kita dalam mengelola data-datanya, misalnya kayak menambahkan data, mengedit atau menghapus data itu jauh lebih mudah menggunakan database. Dan yang terakhir, ini juga merupakan sarana untuk menjaga kualitas data. Jadi kalau misalnya data yang semula tercecer kalau nggak pakai database, dan mungkin data-datanya bisa rusak gitu kan. Dengan database, kualitas data-datanya tuh tetap sama aja dan tetap aman gitu. Jadi menurut hierarki data itu terorganisir melalui unit yang paling rendah ke yang paling atas. Nah, kita bahas dari yang paling atas, yaitu ada database yang merupakan kumpulan dari data-data yang sudah terstruktur tadi. Kemudian file itu merupakan record yang menggambarkan satu kesatuan data yang sejenis. Jadi misalnya ada file nama barang, berarti nama barang tersebut berisikan semua data nama barang yang ada. Kemudian dilanjutkan dengan record, di mana record itu merupakan kumpulan field yang sangat lengkap dan biasanya dihitung dalam satuan baris. Kemudian ada field. Field merupakan tempat atau kolom yang terdapat dalam suatu tabel untuk mengisikan data field. Untuk memahami lebih lanjut, kita akan melihat gambar selanjutnya. Anggap saja ini merupakan tabel barang. Pertama-tama, tabel itu merupakan kumpulan dari beberapa record dan field yang kita bisa lihat di gambar ya. Nah, field itu merupakan kolom yang terdapat dalam tabel untuk mengisikan data-data yang akan diisi. Nah, jadi field itu, yang disebut field itu yaitu kode barang, nama barang, dan stok barang. Kemudian yang disebut dengan record yaitu kumpulan dari field yang udah lengkap. Jadi kita hitungnya tuh dalam satuan baris. Jadi 001 buku 58 itu disebut record pertama, 002 pensil 21 disebut record, dan seterusnya. Jadi pada intinya database itu terdiri dari tabel, record, dan field. Nah, contoh-contoh dari DBMS atau Database Management System itu ada MySQL, Oracle, SQLite, Microsoft Access, dan masih banyak lagi. Nanti yang kita bahas adalah MySQL. Nah, sebetulnya MySQL itu termasuk jenis dari database, di mana dia ini merupakan database management system yang menggunakan perintah SQL atau struktur query language dalam penggunaan atau pengolahan data-datanya. Dan dia itu digunakan sebagai penghubung antara perangkat lunak aplikasi dengan database server. Nah, yang pertama itu ada DDL atau Data Definition Language. Ini fungsinya untuk memanipulasi data, kayak menambahkan atau menghapus tabel, indeks, bahkan database sendiri. Untuk query-nya sendiri ada create, drop, sama alter.
Nah, biasanya kalau create itu kita pakai buat create database atau create tabelnya dengan query create database dan nama databasenya apa. Selanjutnya create tabel, misalnya create tabel apa dengan nama apa gitu. Nah, kalau alter tabel dia tujuannya itu untuk menambahkan atau memodifikasi tabel yang udah ada. Kalau tadi create tabel itu untuk menambahkan tabel baru, kalau alter tabel itu untuk memodifikasi di tabel yang udah ada aja. Contohnya kita punya tabel mahasiswa, terus kita pengen nih nambahin kolom alamat di tabel mahasiswanya karena kelupaan pas create tabel. Nah, untuk query-nya itu kayak gini, alter tabel mahasiswa add alamat varchar 20. Nah, yang selanjutnya ada drop ini fungsinya untuk menghapus tabel sama database. Untuk query-nya bisa pakai drop tabel atau drop database. Yang selanjutnya adalah DML atau data manipulation language. Ini itu fungsinya untuk melakukan modifikasi pada tabel-tabel yang udah ada. Untuk query-nya sendiri itu ada insert, update, select, sama delete. Nanti untuk penjelasan lebih lanjutnya kita ke praktikumnya. Oh ya, selain ada DML sama DDL, ada juga DCL sama TCL. Kalau DCL merupakan data control language dan dia itu lebih ke hak akses database-nya. Jadi untuk command language-nya itu ada grant sama revoke. Nah, kalau TCL dia itu adalah transaction control language. Jadi urusannya itu lebih sama transaksi yang ada di dalam database-nya. Nah, TCL sendiri untuk command itu ada begin, run, comment, sama loop. Nah, pada SQL juga kita tuh memerlukan pengetahuan tentang tipe datanya. Karena nanti setiap variabel yang ada di dalam tabel, kita tuh harus tentuin tipe data yang cocoknya. Banyak banget tipe data yang bisa kita pakai. Contohnya bisa lihat di tabel ini. Contohnya kayak mahasiswa nih, mahasiswa itu punya tabel. Isinya tuh contohnya ada nama mahasiswa kan. Nah, nama itu kita nggak mungkin pakai integer karena integer itu untuk angka gitu. Jadi kita bisa pakai varchar atau char gitu yang isinya itu untuk karakter sesuai dengan inputan nama itu kan ditetapnya pakai karakter. Dan baik, kita akan lanjutkan ke praktikumnya. Nah, pertama kalian harus download dulu XAMPP, kemudian nyalakan Apache dan MySQL-nya karena itu sebagai server database nanti. Nah, selanjutnya kalian bisa buka tools untuk manajemen dan membuat database-nya. Nah, kalau saya akan menggunakan SQLiok sebagai toolsnya, tapi teman-teman juga bisa menggunakan command prompt atau juga bisa menggunakan localhost phpMyAdmin. Ini kalian bisa buka di browser kalian, dan di sini juga kalian bisa manajemen database kalian. Kalian bisa menggunakan perintah-perintah SQL atau pakai query juga. Kalian juga bisa buat secara otomatis, tapi kita akan belajar pakai query. Di sini saya pakai SQLiok, jangan lupa juga tadi XAMPP-nya udah kalian nyalain. Dan di sini ada contoh database yang akan dibuat. Ini menggunakan database perpustakaan dan ada 3 buah tabel ya. Ada tabel anggota, pinjam, dan tabel buku. Nah, kita akan coba buat tabel anggotanya. Tapi sebelum kita buat tabel anggota, jangan lupa untuk membuat database-nya dulu. Jadi kalau misalnya kalian tiba-tiba bikin tabel aja ya, itu nggak akan ngebuat. Pasti akan error karena belum ada database-nya. Nah, kita akan buat database dengan nama perpustakaan. Jadi query-nya itu create database diikuti dengan nama database yang kalian ingin buat. Execute. Nah, ini ada one queries execute, one success. Ini menandakan udah ada nih database perpustakaan. Terus kita bisa lihat, kalian bisa refresh pakai ini. Kemudian ini adalah database yang akan kita manage ya kali ini. Kemudian tadi ada tabel apa aja? Ada tabel anggota ya. Jadi pertama kita akan membuat terlebih dahulu nih si tabel anggotanya. Nah, teman-teman juga harus dari ID anggota, nama, alamat, kota, nomor telepon dan sebagainya itu tuh tipe datanya berbeda-beda gitu. Jadi harus mengingat-ingat nih tipe data apa yang kira-kira cocok dan pas untuk tabel anggota gitu. Oke, kita akan coba buat ya. Create tabel anggota. Membuka.
Kemudian tadi itu ada ID anggota, ada nama, alamat, kemudian kota, nomor telepon, dan tanggal lahir ya. Kota, nomor telepon, tanggal lahir. Kita bikin gini. Perlu diingat juga kalau misalnya bikin record nih, bikin kayak variabel gitu ya buat database-nya, kalian nggak boleh bikin pakai spasi, jadi nggak boleh nomor spasi telepon gitu. Saya gini, nomor spasi telepon, karena nanti nggak akan kebuat database-nya. Jadi untuk mengatasinya mungkin bisa pakai underscore gitu, atau mungkin bisa disatuin aja si nama fieldnya itu. Nah, ID anggota ini sebagai primary key atau yang akan membedakan record anggota dengan yang lain gitu. Kenapa? Karena satu anggota dengan anggota yang lain tuh nggak mungkin punya ID yang sama. Nah, di dalam tabel itu emang harus ada salah satu yang unik, biasanya ID-nya gitu. Nah, ID anggota integer aja ya, primary key not. Nah, not long ini maksudnya adalah nggak boleh kalau nggak ada isinya. Jadi primary key itu harus banget diisi tuh, nggak boleh kosong. Nah, karena nama mungkin kita varchar, kita kasih 30 ya, kan nama orang tuh agak panjang-panjang. Alamat juga kita bisa kasih varchar mungkin 25. Kota kita juga bisa kasih dia varchar 20 aja. Nomor telepon varchar 13. Tanggal lahir kita bisa pakai date ya. Untuk tutup tikom. Ini satu aja. Terus kalian blok, terus kalian running. Ini ada error. Errornya katanya di bagian date-nya ya, ada sintaks yang salah. Nah, ini kita kurang koma, jadi dia nunjukin nih kalau di deket tanggal ada yang salah, itu kita nggak pakai koma, kita bisa run lagi. Udah sukses. Terus gimana caranya kalau kita mau lihat nih tabel anggota nih, kita kan belum ada ya cara ngeliatnya. Nah, kita bisa pakai query dash nama tabel. Nih, kalian run lagi. Bisa juga nih di sini, terus kalian buka di schema designer, kalian bisa ini add. Nah, ini dia tabel yang tadi baru kita buat. Kita lanjut ya ke query-nya. Selanjutnya itu ada tabel pinjam. Ada nomor pinjam, ID anggota, nomor buku, sama tanggal pinjam dan tanggal kembali. Ingat, query-nya itu ke tabel, nama tabelnya. ID tadi pinjam tuh nomor pinjam ya. Ada nomor pinjam. Kalau nggak salah ID anggota. Kita cek lagi. Nomor buku sama tanggal-tanggalnya. Ada tanggal pinjam sama tanggal kembali. Biasa kalau misalnya kita minjem buku nih di perpustakaan, pasti kita ada tanggal pinjam sama tanggal kembalinya. Oke, udah. Dan seperti biasa, nomor pinjam dia yang sifatnya unik akan kita jadikan primary key. Kita samain aja integer dan ingat pakai not. Nah, ID anggotanya, nah teman-teman harus juga memperhatikan nih, karena ini berelasi ya. Jadi tabel anggota berelasi dengan tabel pinjam, sehingga ID anggota yang ada di tabel anggota itu ada di tabel pinjam gitu. Karena kalau misalnya kita mau minjem buku, logikanya kita butuh nih ID anggota yang minjemnya, karena kan tetap harus ada identitasnya ya kalau misalnya kita mau pinjemin buku gitu. Kenapa nggak namanya? Tapi kan kita butuh alamatnya juga, kita juga butuh kota dari alamat tersebut, kita juga butuh nih nomor teleponnya. Jadi untuk mewakili nama, alamat, kota, nomor telepon, tanggal lahir,
kita ambil ID anggotanya. Jadi tipe data ID anggota yang di tabel pinjam itu harus sama dengan tipe data ID anggota yang ada di tabel anggota. Nah, ID anggotanya kan integer nih, tipe datanya kita samain. Nomor bukunya mungkin kita akan pakai char aja ya, char 15. Tuh. Tanggal pinjam kita bisa pakai date, tanggal kembali juga cukup, titik koma, jangan lupa di blok, terus di running. Udah one sukses, kita lihat skema desainernya. Nih, kita bisa tambahin. Nah, ini dia tabel pinjamnya. Nah, teman-teman, itu juga berlaku buat si tabel bukunya ya, tapi saya cuman akan nyontohin 2 buah tabelnya aja. Selanjutnya kita mau coba isi nih, tapi kalau misalnya ada pertanyaan, lebih baik diisi dulu tabelnya atau dikasih relasi dulu. Mungkin akan lebih enak kalau misalnya kita nggak isi dulu si tabelnya ya, karena kalau misalnya direlasiin, isi dari tabel ini tuh harus sama dengan ID ataupun field yang diambil gitu dari tabel relasinya. Ini kalau misalnya kita mengisi tabel pinjam, ID anggotanya 1, dia tuh bakal melakukan pengecekan dulu nih di tabel anggota tuh ID anggota 1 tuh ada atau enggak. Kalau misalnya enggak ada, dia bakal error. Itulah kenapa berarti kita harus isi dulu tabel anggota tuh pertama. Tapi kalau misalnya kita nggak pakai relasinya dulu, kita bebas nih, misalnya kita mau ngisi dulu tabel pinjamnya, nggak masalah gitu. Oke, jadi kita akan coba isi dulu tabelnya. Kita isi dulu pakai yang tabel anggota yang pertamanya ya. Jadi query-nya itu adalah insert into nama tabel, kita akan masukin ke tabel anggota, terus value, tahu isinya, nilainya tuh mau ada apa aja gitu. Nah, kita pertama ID anggota kita asal aja ya, misalnya 100, koma, selanjutnya nama, selanjutnya alamat, selanjutnya kota, nomor telepon, ini dummy aja nama teleponnya, dan tanggal lahir. Tanggal lahirnya, jadi format untuk date itu year, month, sama si tanggalnya ya. Nah, untuk pengisian ini tuh teman-teman, kalian bisa lihat ya dari kutipan pertama terus koma itu mewakili field yang ini, yang kedua setelah koma mewakili field selanjutnya, dan begitu seterusnya. Jadi enaknya dalam pengisian gitu ya, dia itu merujuk ke yang selanjutnya doang gitu. Terus kita bisa running dan sukses. Terus gimana nih, tadi kan kita cuma bisa lihat struktur tabel anggota kalau pakai dash. Kalau misalnya kita mau ngisi gimana, mau lihat isinya gimana, kita bisa tulis select bintang from anggota. Terus kita bisa lihat isinya. Nah, ini adalah data yang udah kita isiin tadi gitu. Selanjutnya kita coba ya isi tabel pinjam. Sama kayak tadi, insert into pinjam, value. Kita lihat dulu ya tabel pinjamnya ada apa aja, biar jauh lebih gampang pengisiannya. Running. Nomor pinjam. Nomor pinjamnya adalah, kita asal dulu, ini ceritanya data dummy aja, 9111. ID anggotanya kita samain kayak ID anggota yang di tabel anggota tadi, 100.
Selanjutnya nomor buku, kita asal aja. Untuk nomor bukunya kita coba 5001 gitu ya. Selanjutnya tanggal pinjam dan tanggal kembali ya. 2021 Juni 28. Dan yang selanjutnya 2021 Juli 2. Jadi misalnya tanggal pinjamnya itu 28 Juni dan tanggal kembalinya itu di tanggal 2 Juli. Terus kita insert. Yeay, udah sukses. Kita bisa lihat lagi ya. Select bintang from pinjam untuk lihat isinya. Nah, ini dia. Udah. Nah, ini tadi kita juga bisa nih teman-teman ngasih relasinya. Nah, enaknya di SQL Log ini ya, query-query SQL atau query-query database itu bisa kelihatan dengan jelas. So, kayak insert into. Kalau misalnya kita ada tipe kayak insert into gini, dia kan warnanya jadi beda ya, nggak biru gitu. Kita jadi tahu oh kesalahan itu ada di sini gitu. Sebenarnya itu tuh salah satu hal yang umum ya dari tools untuk programming gitu. Kayak Sublime Text juga kan ada yang ada warnanya gitu. Itu untuk memudahkan si programmernya juga gitu. Kita mau ngasih relasi nih. Nah, enaknya di SQL Log ini kalian bisa secara otomatis juga ngasih relasinya. Jadi kalian pilih tabel relasinya, bukan tabel asal ID-nya ya. Ini kan tabel asal ID anggota itu kan dari tabel anggota. Nah, yang kita pilih itu ID anggotanya. Kita klik ID anggota yang ada di tabel pinjam, kita double klik. Terus kalian ke bagian foreign key. Nah, kalian tinggal menyesuaikan nih referencing kolomnya. Kita itu mau relasiin ID anggota. Ini reference database-nya kan itu udah otomatis database perpustakaan. Terus reference tabelnya kita mau ngerelasiin dia dari tabel anggota. Dan ini otomatis ya, referensi kolomnya di anggota, terus kalian bisa save. Nah, otomatis deh dia ada relasinya. Tapi kalau misalnya nggak pakai cara ini, kalian juga bisa pakai alter tabel. Nah, mungkin cukup sekian untuk praktikumnya. Baik teman-teman, kita udah ada di akhir video nih. Nah, gimana? Apakah videonya bisa membuka wawasan dan pengetahuan teman-teman mengenai database? Semoga video yang saya bagikan ini bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Dadah!